Salam, nama saya Sinsa Julianti Bemau dengan NIM 211500003. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi hewan. Di sini saya akan membahas tentang daur hidup obelia. Nah, yang pertama itu pengertian obelia. Obelia merupakan salah satu contoh hewan yang termasuk ke dalam golongan filum Coelenterata. Obelia yang termasuk ke dalam golongan Coelenterata adalah hewan yang mempunyai gastrovaskuler. Coelenterata sendiri termasuk bagian dari depan filum dalam klasifikasi kingdom Animalia. Di dalam sebuah koloni obelia di laut, tentunya terdapat hydrozoa yang berguna untuk menempelkan tubuh obelia di suatu permukaan. Hydrozoa mempunyai fungsi yang sama dengan akar pada tumbuhan lumut. Hydrozoa sendiri adalah akar yang memiliki bentuk hampir sama dengan benang dan arahnya horizontal. Sedangkan Hydrocaulus adalah sebutan dari tabung tegak yang tumbuh dari hydrozoa. Nah, yang berikut adalah ciri-ciri obelia. Nah, ciri-ciri obelia adalah yang pertama, hidup melekat atau sesil di suatu substrat di dasar laut ataupun perairan dangkal. Yang kedua, tidak bisa hidup sendiri atau hidup secara berkoloni. Yang ketiga, obelia muda adalah berupa medusa dan apabila sudah dewasa berupa polip. Yang ketiga adalah tempat melekat obelia dewasa adalah hydrozoa. Yang kelima, melalui metagenesis dan fase seksual dan fase aseksual. Yang keenam, di bagian tengah tubuhnya ada rongga besar. Yang ketujuh, mempunyai tentakel. Dan yang kedelapan, bentuk tubuhnya simetri radial. Yang berikut, yang kesembilan, berada di dasar laut dan menempel pada suatu substrat tertentu. Yang terakhir adalah tempat yang biasanya digunakan obelia untuk menempel adalah batu, permukaan rumput laut, kayu, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah reproduksi obelia. Obelia memiliki dua jenis atau tahap reproduksi, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Tahap reproduksi obelia secara aseksual terjadi pada saat terbentuknya polip, sedangkan tahap reproduksi obelia secara seksual terjadi pada saat terbentuknya medusa. Ini adalah gambar siklus hidup obelia. Nah, siklus hidup obelia yang pertama adalah dua jenis polip. Nah, daur hidup obelia akan diawali dari dua jenis polip, yakni polip reproduktif dan polip nutrisi. Polip nutrisi di sini berperan dengan mendapatkan nutrisi yang nantinya digunakan untuk energi dalam perkembangan obelia selanjutnya. Sedangkan polip reproduktif akan melakukan reproduksi secara vegetatif melalui tunas, sebab polip reproduktif mempunyai tentakel. Yang kedua adalah tunas medusa. Hasil dari proses reproduksi vegetatif polip adalah tunas medusa. Kemudian tunas medusa akan dilepaskan ke perairan bebas oleh polip dan tunas medusa akan tumbuh menjadi medusa dewasa yang terdiri dari jantan dan betina. Yang ketiga adalah pembuahan. Selanjutnya akan terjadi reproduksi secara generatif, yakni medusa jantan akan mengeluarkan sel sperma dan medusa betina akan mengeluarkan sel telur. Selain itu, terjadi juga pembuahan secara eksternal dan berada di luar tubuh obelia. Untuk sel telur yang sudah dibuahi akan berubah menjadi zigot. Medusa yang sudah mengeluarkan sel gamet akan segera mati. Yang terakhir adalah terbentuknya planula. Nah, daur hidup obelia akan berlanjut dari zigot yang terus berkembang menjadi blastula dan mempunyai lapisan tunggal, maka butuh beberapa waktu supaya lapisan pada blastula akan berkembang dengan berkumpulnya membentuk gastrula. Nah, gastrula kemudian akan mengalami perpanjangan dan lapisan lumia berubah menjadi silia. Biasanya bentuk tersebut dinamakan sebagai planula. Pada saat planula sudah terbentuk secara sempurna, ia akan melekat pada substrat. Menempelnya planula di substrat menjadi pertanda bahwa siklus planula sudah berakhir. Nah, planula yang sudah menempel pada substrat akan membuat suatu koloni baru lagi. Lalu akan terjadi lagi siklus dan hidup obelia dari awal hingga akhir. Sekian presentasi saya. Terima kasih.